Humanitarian aid juga udah tenggelam dan udah kocar-kacir. Terus ada satu kapal Ilyas yang aku juga mural kunci Nakba gitu, itu diambil, ada di perairan Asdod. Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar, geger. Lagi di pagi-pagi ambiar. Guys, kemarin itu kan kita ada berita yang cukup menghebohkan, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam gerakan kemanusiaan yang mencoba untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mereka ini kemarin sempat ditahan tentara Israel, ya kan? Dan salah satu selebriti yang juga sempat bergabung bersama dengan gerakan ini akhirnya hadir di sini untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Seorang aktivis kemanusiaan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia, Ciki Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ciki Fauzi. Selamat pagi, welcome back. Pagi. Halo. Iya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ciki, silakan. Siap. Apa kabar kamu hari ini? Jet lag. Jet lag. Iya, jet lag. Oke, jadi Ciki ini sempat tergabung bersama dengan gerakan kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Iya, Global GSF, Sumut Flotilla. yang pertama yang waktu itu memang belum berhasil Iya, untuk menyalurkan bantuan. Kemudian bergabung kembali dengan Global Sumut Flotilla yang kedua. Dan 9 orang diantaranya ditahan Israel beberapa waktu yang lalu ya. Nanti boleh diceritakan. Tapi alhamdulillahnya memang Ciki memang tidak ditahan dan bisa bercerita tentang apa yang dialami oleh teman-teman. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak. Kita akan lihat dulu yang satu ini, 9 WNI yang berangkat bersama dengan Ciki Fauzi ditahan Israel. Oke, nanti kita akan coba tayangkan yang selengkapnya seperti apa. Global Sumut Flotilla yang kedua ya. Kita tahu yang pertama itu memang sebetulnya bantuannya belum berhasil diberikan secara sepenuhnya. Kemudian ada lagi Global Sumut Flotilla yang kedua. Ya, yang ini masih internasional juga. Masih. Ada eskalasinya tuh bertambah. Jadi mungkin secara exposure tuh nggak sebesar tahun lalu karena Greta Thunberg nggak ikut berlayar. Tapi secara eskalasi we're growing bigger. Oke, semakin besar. Berangkatnya Global Sumut Flotilla yang kedua ini dari mana kemarin? Kalau aku dari etape pertama yaitu Barcelona. Jadi aku 2 bulan berlayar. Oke. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Di laut 2 bulan? Iya. Oh, wow. Jadi ada etape-etapenya. Ada keberangkatan Barcelona, terus kita embark dulu di Agusta, Italia, Sisilia. Terus abis itu berangkat dari sana, terus sempat diintercept di perairan Yunani. Jadi ini jelas-jelas nih Israel udah melanggar hukum internasional law-nya udah terlalu banyak. Karena intercept pertama aja bahkan di perairan Yunani. Terus etape terakhir itu Turki yang dimana 9 delegasi Indonesia ikut berangkat. Oke, kita akan lihat selengkapnya terlebih dahulu seperti apa Global Sumut Flotilla 2.0 atau gelombang kedua yang 9 diantaranya warga negara Indonesia ditahan Israel. Oke, sebelum kita berbicara penahanan 9 WNI tersebut, totalnya ada berapa WNI yang tergabung di Global Sumut Flotilla yang kedua ini? Yang berlayar 9, terus plus aku dan koordinatornya Uni Maimun, total 11. Berarti 11 orang dan 9 orang tersebut yang dihadang. Kronologinya seperti apa mereka bisa dihadang di perairan internasional padahal ya? Jadi di hari kesekian ya, kalau nggak salah hari keempat atau sekitar kedua atau keempat berlayar karena interception time tiap kapal tuh beda-beda. Mereka ya diintercept oleh Israel, diculik di perairan internasional. Ada berapa kapal yang akhirnya ditahan oleh pihak Israel? Total 50 kapal. 50 kapal dan 9 WNI tersebut berada di satu kapal yang sama? Beda-beda. Jadi komposisi setiap kapal tuh beda-beda Kak. Ada namanya Global North sama Global South. Kalau misalnya Indonesia, Brazil gitu-gitu, negara berkembang biasanya Global South. Terus ada negara-negara dengan strong passport yaitu Global North yang biasanya ally Israel. Dan itu dibutuhkan komposisi manusia-manusia Global North untuk memberikan tekanan terhadap Israel ketika diculik. Oke, Global South and Global North jadi komposisi kapal itu pasti beda-beda nationality. 50 kapal yang ditahan termasuk 9 warga negara Indonesia. Betul. 50 kapal yang tujuan akhirnya Gaza, 50 kapal ini membawa apa saja? Membawa misi kemanusiaan. Jadi tujuannya adalah mendobrak blokade ilegal yang dibikin sama Israel di sekitar Gaza. Itu ilegal karena sebenarnya kan kalau kita belajar tentang UNCLOS atau hukum laut internasional High Sea, itu tuh ada namanya zona ekonomi eksklusif yang berbatasan langsung dengan
international water yang harusnya tuh bebas dilaluin siapa aja kecuali perdagangan manusia dan aksi-aksi kejahatan. Oke. Tapi ini komplisit banget karena ketika aku berlayar nih dari Barcelona terus berlabuh sebentar di Sisilia, Italia, itu ada kapal MSC Maya, kapal gede yang kecepatannya 70 knots yang isinya tuh alat-alat perang kejahatan Israel untuk menggenosida Gaza yang tujuannya adalah pelabuhan Ashdod Israel. Itu dibiarkan bebas berlayar sampai waktu itu ada 13 kapal kita pakai dari GSF untuk menghadang. Oke. Paling nggak kita menunjukkan stance bahwa kita against this complicity. Itu dibiarkan gitu sama dunia walaupun jelas-jelas melanggar undang-undang. Tapi kenapa humanitarian aid yang dibawa sama aktivis kemanusiaan dari segala penjuru dunia dihadang, diculik, dan ya dunia ngelihat aja gitu Ya. nonton. Bantuan kemanusiaan humanitarian aid-nya pun ada di dalam 50 kapal tersebut. Ketika 50 kapal tersebut dihadang, kamu berada di mana bersama dengan koordinator yang berasal dari Indonesia? Ada di Command Room Istanbul, Command Room utama. Ada command room-nya di Istanbul. Ada crisis center. Command atau crisis center-nya ini apakah memang terdiri dari kamu dan juga koordinator asal Indonesia atau dari seluruh dunia yang tergabung dari di seluruh dunia. Global Flotilla? Dari perwakilan dari dunia yang ikut dalam GSF. Oke, kemudian apa reaksi crisis center saat mengetahui ke-50 kapal dihadang oleh Israel? Jadi kita udah mempersiapkan itu. Jadi kita udah mempersiapkan segala skenario. Skenario sampai ke Gaza, skenario interception yang emang itu hampir selalu terjadi ya. Jadi udah ready, udah mempersiapkan segala CCTV untuk menjadi bukti-bukti kejahatan Israel yang akan kita laporkan ke ICJ dan Oke. ICC. Dan ini dia kami memiliki kondisi para korban yang ditangkap oleh tentara Israel. Ini pun juga hasil CCTV yang ditangkap oleh command center atau crisis center yang berada di Istanbul, Turki. Berarti dari sekian banyak orang yang tadi itu yang kita lihat yang diculik itu ada 9 orang warga negara Indonesia. Ada. Itu segitu banyaknya diculik. Iya. Terus endingnya tuh seperti apa nanti? 428. Endingnya, jadi gini, ketika di interception, diculik, itu kan satu-satu ya tiap kapal. Karena pasti Israel juga kewalahan. Ada yang berhasil kabur dengan manuver, tapi ujung-ujungnya ya akhirnya ketangkep juga. Terus dibawa ke sebuah ship war. Jadi kapal kargo yang besar banget yang dijadiin penjara terapung. Satu-satu ya per boat dimasukin. Lalu di situ mereka ya mulai digebukin. Oke, adanya Digebukin, kekerasan. disetrum, bisa dilihatlah berbagai laporannya dan Oke. visumnya. Itu- Lalu dari situ dibawa ke penjara Ashdod di Israel. Lalu yang seperti di videoin Ben Gvir itu. Oke, tapi yang ditemukan atau yang terekam di CCTV ketika berada di atas kapal, masih di atas kapal sebelum Ya. ke ship war, apakah ada kekerasan yang terekam? Kekerasan di CCTV kita ada terekam, tapi biasanya para IDF itu suka bikin drama juga. Jadi mereka suka seakan-akan gesture baik, quote and quote, memberi air, tapi ternyata kata temanku, drink or I'll shot your head gitu. Oke, baik. Kekerasan apa yang kamu ketahui yang diterima oleh para korban, terutama 9 WNI? Kekerasan, wah itu pada lecet-lecet karena mereka di borgol kabel TC juga sangat menyiksa. Terus disetrum, mereka semua disetrum, digebukin. Ada satu jurnalis yang terakhir aku juga masih nemenin di rumah sakit karena pas digebuk tuh batu ginjalnya tergonjang jadi buang air kecilnya darah. Terus ya lebam-lebam dan lain sebagainya. Apa yang diminta oleh pihak Israel sampai mereka melakukan kekerasan? Untuk tidak melakukan si mission ini lagi, tapi kayaknya we're keep doing it deh sampai Palestina merdeka. Karena Palestina tuh kayak tolak ukur ke humanity dunia gitu sekarang. Karena apa yang terjadi di Palestina itu bisa terjadi di Kuba dan lain sebagainya. Oke, kita tahu bahwa 9 warga negara Indonesia ini kurang lebih 3-4 hari ya penahanannya. Yes. 3 sampai dengan 4 hari. Bagaimana dengan warga negara lainnya, terutama mereka yang berasal dari Global North, yang mereka punya bisa dibilang hubungan bilateralnya lebih kuat bersama dengan Israel. Ketika itu pertempuran diplomasi terjadi, Kak. Jadi ini sebenarnya salah satu tujuannya. Jadi menggugah negara-negara yang bersahabat dengan Israel untuk mikirin
masyarakatnya atau hubungannya dengan Israel. Semua sudah dikembalikan para korban dari Global Sumut Flotilla yang sudah ditahan? Masih ada yang ditahan. Enggak, semua sudah. Jadi kalau tahun lalu itu dikembalikannya kan bertahap ya, nggak semuanya langsung. Tapi memang Turki itu selalu menjadi yang pertama dikembalikan. Emang powerful ini negara Turki. Oh jadi yang dari Turki dikembalikan terlebih dahulu? Iya, tahun lalu. Tapi sekarang Turki membawa semuanya. Oke, Turki. Dengan 3 pesawat Turkish Airlines. Oke, jadi dibawa semuanya dengan menggunakan pesawat nasional Turki, dibawa langsung ke Iya. Istanbul. Ya, yang powerful banget namanya Pak Hakan Fidan, Menlunya Turki. Dan adalah attorney, jadi itu adalah grup lawyers yang memang standby di Ashdod. Mereka tuh orang-orang yang berpaspor Israel, tidak ada yang berkerudung, aku nggak tahu agamanya apa, most probably juga bukan Muslim, tapi mereka benar-benar ngebela Palestina dan setiap hari itu ngasih sampai 4 appeal untuk ngebebasin aktivis Global Sumut Oke, Flotilla. kita tahu bahwa memang Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik bersama dengan Israel, tapi kita memiliki hubungan yang begitu kuat dengan Turki. Lantas ketika warga negara Indonesia sudah berada di Turki, apa peran pemerintah pada akhirnya? Oke, pemerintah membelikan tiket pulang untuk ke Indonesia. Alhamdulillah ya. Dan kabarnya juga disambut oleh Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, kepulangan 9 warga negara Indonesia. Ini kita mau kasih lihat apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar ini, Ciki? Ya, jadi ini teman-teman lagi di visum dan aku akhirnya bisa bertemu teman-teman. Ini Hajar dari South Africa, ini Mea teman aku tadi dari Amerika. Ini teman-teman Indonesia. Terus ini salah satu ketua kita Tiago Avila dari Brazil. Ini sedang Mas divisum Ronggo. di Turki? Iya, di salah satu klinik emang khusus untuk ngevisum. Oke, bagaimana dengan humanitarian aid yang dibawa oleh ke-50 kapal tersebut? Apakah ya jelas ini ditahan pada Iya, akhirnya? jadi kondisi kapal tuh kemarin ada satu kapal Osgurluk yang aku lihat terdampar di Yunani. Ya pasti humanitarian aid juga udah tenggelam dan udah kocar-kacir. Terus ada satu kapal Ilyas yang aku juga mural kunci Nakba gitu, itu diambil. Ada di perairan Ashdod. Artinya bahwa kapal-kapal tersebut tidak mungkin kembali ya? Ya, most probably iya. Oke. Tapi kemarin aku ngobrol sama seorang kaya gitu ya dari Prancis namanya Frank Romano. Jadi beliau itu ternyata yang punya kapal Handala. Handala itu adalah misi laut sebelum GSF, tapi satu kapal gitu. Ternyata yang punya tuh orang Prancis yang menjadi mualaf karena 7 Oktober genosida di Gaza. Dan Frank Romano ini sedang berusaha untuk kapal Handalanya itu bisa kembali ke dia. Oke, baik Sobat Ambiar, alhamdulillah bahwa 9 warga negara Indonesia sudah kembali ke tanah air. Kita akan lihat bagaimana momen haru kedatangan mereka ke tanah air. Papa kamu hadir menjemput? Hadir. Bilang apa Papa? Iya, meluk aja sih. Iya. Bilang apa? Bilang, ya welcome home adek gitu. Begitu Kak. Insya Allah. Ini kali kedua Global Sumut Flotilla. Ya, Dan lagi-lagi hasilnya seperti ini. iya tapi siapa tahu endingnya kita berhasil. Slowly but surely. Iya, karena Israel takut sama gerakan ini. Ya. Ini pada kita, ini loh grassroots movement loh, ini sipil loh, tapi ditakutin sama Israel. Jadi ini bukan gerakan yang tidak berhasil. Kami tidak Enggak. menyebutnya seperti itu. Tapi ini gerakan yang pelan-pelan mulai membuka mata dunia saling bergandengan tangan. Betul Kak. Di GSF itu selama 2 bulan menurut aku ini a very beautiful journey. Interfaith, cross culture, semuanya bergerak atas dasar humanity. Dan bule-bule itu ngebela Palestina lebih gaspol dari kita. Kamu tuh ada 2 kali kesempatan bergabung bersama dengan mereka. Gak ada rasa takut? Enggak lagi. Itu Enggak sih, malah kayak makin ya I'll keep doing it kalau ada kesempatannya sampai Palestina merdeka. amin insyaallah ya. Berarti nanti kalau misalkan ada kesempatan ketiga, kamu siap gaspol lagi? Mau banget. Gak ada rasa takut gitu? Ada sih, cuma pas udah dihadapin ya udah. Apa ketakutan seorang Ciki Fauzi? Aku tuh waktu ikut misi ini ya,
aku takut kalau kapal lagi miring banget tuh nyemplung. Karena kalau kita lagi di sailing boat itu kecil banget dan laut Mediterranean tuh nggak kaleng-kaleng. Itu emang bisa miring banget dan kadang emang kita biur gitu. Tapi ketika udah tahu triknya, misalnya kita langsung nyantolin diri pakai karabiner, jadi kita nggak akan nyemplung, paling ngegantung-gantung dan lain sebagainya. Oh ya semua tuh kalau ada ilmunya kita bisa mitigasi terhadap apa yang akan terjadi dari diri kita. Jadi selama ada tekad kayaknya kita bisa tanganin deh insya Allah. Jadi kamu lebih takut sama alamnya, kalau sama manusianya kamu nggak takut? Ya itu kayaknya kita harus liberate our mind dulu deh. Jadi jangan terlalu nganggap Israel tuh yang menakutkan dan lain sebagainya. Karena kalau kita tetap got that idea, kita tuh nggak gerak melawan against this Zionism yang emang dunia tuh nanti jadi semakin mendiamkan kejahatan Israel. Oh, seperti tulisan di kaos Breaking kamu. the siege. You want to say it loud? Breaking the siege. Jadi tahun ini alhamdulillah Indonesia berhasil ikutan 9 sahabat-sahabat kami dan mungkin next Sea Mission bisa semakin banyak Indonesia yang ikutan dan kita terus berjuang terus sampai Palestina merdeka karena sekarang nih Palestina menjadi tolak ukur humanity. Ketika banyak orang-orang bergerak untuk Palestina dan semakin menyuruhkan bahwa government harus stop complicit against the Zionism, kita juga harus melakukan sesuatu yang lebih menjadi aksi nyata. Jadi Ciki Fauzi tidak akan berhenti sampai di sini? Enggak lah, of course enggak. Ini perjalanan masih panjang, Kak. Hebat dan berani sekali ya. Iya. Masih Orang-orang banyak. yang memang ikut dalam misi kemanusiaan ini Sebenarnya- luar biasa. Sebenarnya enggak, Kak. Yang hebat tuh orang-orang Palestina. Sekarang masih ada lebih dari 9.000 tahanan Palestina ditahan. Ada dokter Abu Sofyan yang mempertahankan yang badannya tuh bener-bener jadi benteng menahan tank-tank Israel untuk menyerang rumah sakitnya. Dan wow, udah 47.000 anak-anak dibunuh sama Israel, Ciki, anak dan perempuan. spirit yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk semangat yang tidak pernah putus. Insya Allah. Kita kembali saat lagi.